Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan kedua program Digital for UMKM dari Rumah Digital Batch 2. Di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar dalam membuat konten. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tuko Saifuddin, founder dari Medivo. Nah, teman-teman semua sudah pasti sering mendengar tentang sebuah quotes yaitu content is king atau biasa kita sebut konten itu adalah raja. Ketika kita memulai mempromosikan produk kita di sosial media, itu adalah dengan konten. Kenapa? Karena dengan konten itulah pengguna sosial media akan datang ke akun kita. Terus, apa saja sih yang harus teman-teman perhatikan ketika memulai membuat konten untuk promosi produk teman-teman di sosial media? Yang pertama adalah teman-teman harus memahami niche atau target market. Sama halnya dengan branding. Ketika teman-teman membuat konten, teman-teman harus paham ke siapa konten itu dibuat. Jadi nggak boleh ngasal ya. Terus, kenapa sih penting banget memahami niche? Karena dengan memahami niche atau target market, kita lebih gampang dalam membuat kontennya. Kita juga lebih gampang dalam meriset lebih spesifik hal-hal yang disukai oleh calon konsumen yang menjadi target market kita. Lalu, cara gampang dalam menentukan target market sebelum kita membuat konten seperti apa sih? Yaitu teman-teman membuat customer persona. Customer persona itu seperti apa memangnya? Customer persona itu adalah karakter yang muncul dalam pikiran teman-teman ketika membayangkan pembeli ideal dari produk teman-teman nantinya. Singkatnya, mereka adalah representasi dari pelanggan ideal dari bisnisnya teman-teman. Dalam pembuatan customer persona, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hobi, goal, dan masalah mereka. Jadi, dengan kita membuat customer persona kita, ketika kita membuat konten nantinya, harus yang berkaitan dengan customer persona kita itu. Misalnya, di slide berikut ini ada dua customer persona. Yang pertama adalah Intan, dan yang kedua adalah Budi. Intan berumur 25 tahun, bekerja sebagai teller bank, tinggal di Banda Aceh, memiliki hobi membaca, kuliner, dan traveling. Dia memiliki masalah nih, susah sekali mencari tempat baca yang asik di Banda Aceh. Nah, nantinya konten-kontennya harus berkaitan dengan hobi si Intan, atau masalah si Intan, ataupun juga umur si Intan. Dan mungkin juga tentang pekerjaan si Intan. Kalau sudah seperti itu, jadi banyak ide nantinya ketika kita membuat konten dan benar-benar sesuai dengan target market kita. Nah, jadi teman-teman ketika nantinya memiliki dua jenis customer persona yang berbeda, artinya kontennya juga nantinya lebih variatif. Ketika teman-teman bingung dalam proses pembuatan konten, teman-teman bisa memanfaatkan beberapa platform ini, seperti Quora, Google Trend, atau dengan melihat Instagram kompetitor. Jadi, teman-teman, kalau misalkan nantinya ketika meriset konten dan melihat konten di Instagram kompetitor, teman-teman itu bagus, ya udah dilihat aja referensi dari situ. Namun, jangan total mengcopy paste apa yang ada di Instagram mereka. Berikut adalah beberapa platform yang bisa membantu teman-teman dalam memproduksi konten, seperti Canva untuk mendesain konten di feed dan story Instagram, InShoot, VN, dan CapCut bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan konten YouTube, TikTok, dan Reels Instagram. Cara penggunaannya juga sangat mudah bagi teman-teman yang baru memulai belajar membuat konten. Ketika kita memulai membuat konten, terutama untuk Instagram, ada 3 hal yang biasanya penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah jenis font yang bisa digunakan maksimal itu 2 jenis. Hanya 2 jenis saja, tidak boleh lebih. Kedua,
kombinasi warna yang sesuai. Jadi jangan terlalu mencolok atau malah susah dilihat. Yang ketiga adalah layout desain yang harus kelihatan rapi. Lalu, setelah kita membuat konten, kira-kira jam berapa sih yang cocok untuk kita publikasikan? Jawabannya adalah teman-teman bisa menjadwalkan publikasi konten 2 kali sehari. Untuk jamnya bebas. Biasanya itu jam siang atau jam makan siang dan juga jam malam. Namun sebelum jam tidur, artinya sekitar jam 7 sampai jam 8. Untuk materi dasar-dasar tentang konten, cukup sekian dulu dari saya. Tugas dari saya adalah silakan teman-teman membuat customer persona untuk bisnis masing-masing yang nantinya akan kita gunakan ketika proses praktek pembuatan konten. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.